Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya baru masuk kamera baru ini. Nama saya Kridowono Yulianto. Saya kebetulan salah satu pelaksana di Hari Pers Nasional untuk mewakili SMK Kalsel. Kebetulan di samping kita tadi diskusi dengan beliau bagaimana SMK seharusnya. Kebetulan beliau adalah salah satu direktur di MNC Group. Dan saya belum nanya nama lengkapnya siapa. Jadi mari, monggo Pak diperkenalkan diri Pak. Nama saya Ray Wijaya, saya Direktur Pemberitaan di MNC. Alhamdulillah. Nah, saya kebetulan lewat aja karena kami kan hadir di peringatan Hari Pers Nasional, kemudian ikut Expo Media Pers hari ini di Banjarmasin. Alhamdulillah. Tadi saya kebetulan lewat di standnya SMK ya, SMK Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke, Pak sudah jalan kemana aja nih Pak? Kalau di Banjarmasin? Banjarmasin baru datang kok, saya baru datang berapa jam lalu. Sudah pernah ke Banjarmasin? Sudah lama sekali. Oh, sudah ke pasar terapung mana aja Pak? Baru yang di sini aja kan, yang di dekat-dekat kita sini. sekarang punya 3 Pak. Iya, tapi pasar semua. Tapi luar biasa lah. Iya. Jadi gini Bapak, ini ngobrol santai Pak ya. Kebetulan karena kita basicnya SMK, mungkin ada kiat-kiat atau misalnya apa sih yang harus diperoleh kemampuan siswa demi menyambut masa depan mereka, karena kan sekarang teknologinya berbeda, kemudian pola pikir masyarakat sekarang berbeda. Ya. Kira-kira anak SMK ini harus seperti apa gitu? Kenapa saya tadi tertarik untuk mampir dan bicara? Siap. Karena saya prinsipnya ingin begini, ingin supaya anak-anak yang sekolah, mau di SMK atau yang sedang kuliah ya, khususnya yang tertarik berkecimpung di dunia penyiaran, itu betul-betul paham bagaimana dunia penyiaran atau industri penyiaran sekarang dan ke depan. Nah, itu penting supaya apa yang mereka pelajari itu ketemu. Link and match kalau istilah orang ya. Artinya ketemu dengan kebutuhan industri dan bukan hanya industri tapi juga perkembangan di masyarakat. Betul. Itu yang pertama. Jadi karena itu saya selalu kalau ada kesempatan begini saya ingin memberikan masukan. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, memang berkaitan dengan yang pertama tadi, tantangan dunia penyiaran, khususnya orang-orang yang terlibat di dunia penyiaran sekarang dan ke depan itu berbeda sekali. Betul. Dengan 25-30 tahun lalu ketika bahkan 5 tahun sebelumnya udah berbeda. Beda sekali. Dunia penyiaran itu mulai berkembang. Karena berkembang pesat itu kan di Indonesia sekitar 25 tahun lalu lah kurang lebih. Itu udah jauh sekali. Iya betul. Ya, nah dari zaman dulu cuma TVRI doang Pak ya. Ya, bahkan setelah ada 10 stasiun televisi swasta pun jauh. Ya, karena faktanya sekarang stasiun televisi swasta besar pun termasuk yang ada di grup kami kan punya 4 stasiun televisi nasional ya. Nah, itu juga sekarang udah berubah ya, cara mengelola bisnisnya, mengelola kegiatannya, termasuk bagaimana kami membangun konten-kontennya. Nah, betul. Kenapa begitu? Nah, ini berkaitan dengan poin 1 tadi. Platform media itu sudah berubah. Betul apa yang sekali. kita kenal dengan media baru. Betul-betul sekarang orang itu harus punya orientasi digital. Nah, jadi dia harus bekerja untuk media digital. Salah satu hal sederhana yang menurut saya penting sekali, sekarang itu orang harus betul-betul kalau mau berkecimpung di dunia penyiaran itu serius betul memperhatikan konten. Harus punya kemampuan untuk menghasilkan konten-konten yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan media ataupun platform digital. Itu penting. Nah, kenapa kebutuhan konten-konten berkualitas sangat diperlukan? Kita tahu sekarang ini justru karena berkembangnya platform digital yang hampir tidak ada aturannya. Betul sekali. Itu konten apapun juga menyebar di masyarakat. Ya, kita terpapar oleh berbagai macam konten digital. Siapa yang mau mengimbangi itu? Ya kan? Daripada kita melarang-larang, entah kapan kita bisa punya aturan yang bisa membatasi itu. Betul. Lebih baik kita imbangi dengan konten-konten berkualitas yang antara lain nanti harus bisa dihasilkan oleh anak-anak SMK ini. Betul. Nah, itu makanya saya selalu menyarankan. Jadi kita selalu mengeluh gini,
ini di YouTube isinya materi yang jelek-jelek aja. Memang tidak ada aturannya. Bagaimana kita mau membatasi? Nggak bisa. Sangat platform ini sangat terbuka, sangat bebas masuk kemana-mana. Ya, kalau seperti di Cina mereka tegas sejak awal dilarang gitu. Betul, betul. Kita kan nggak bisa. Nggak bisa. Ada ketentuan, belum ada ketentuan itu. Belum. Sekarang ada banyak kelompok termasuk kami ingin sekali ada aturan yang lebih tegas soal itu. Karena TV free to air seperti kami dibatasi, dilarang, ada P3SPS, ada undang-undang pengawasnya penyiaran, banyak, Pak, ya. banyak sekali. Tapi yang digital kan nggak ada. Nggak ada yang Nah, betul. di satu sisi kita berjuang untuk itu, tapi di sisi lain kita harus berjuang juga mempersiapkan konten-konten berkualitas. Betul. Karena itu menurut saya itu tadi saya bilang harus dari orang-orang seperti anak-anak kita sekarang ini. Mereka harus berkembang menjadi konten kreator yang produktif dan tahu betul itu peluang besar mereka ke depan. Nah, yang kedua saya bilang kenapa platform baru digital? Karena itu peluang lebih besar. Berapa kuat sih daya tampung daripada media katakanlah yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya untuk mereka. Sekarang mereka bisa bekerja di rumah kalau mereka betul-betul punya visi yang bagus, punya kemampuan yang bagus, punya kreativitas yang bagus, dan mereka berproduksi, produksi hal yang menghasilkan. Ya, itu saya tidak perlu menyebut lah, begitu banyak. Sekarang ada istilah YouTuber ya. Ya, betul. Orang hidup dengan hanya menjadi YouTuber saja, jadi vlogger dan lain sebagainya. Itu kita dengernya sih sederhana saja ya. Orang jangan punya orientasi anak SMK pengen jadi karyawan lagi. Mereka harus berproduksi. Itu yang ingin saya sampaikan. Kata kuncinya kita harus dorong anak-anak ini menjadi lulusan SMK yang produktif. Ya, siap menghasilkan konten kreator. Siap menjadi konten kreator yang menghasilkan konten-konten kreatif yang berkualitas. Itu mereka bisa kerjakan sambil mereka mengerjakan hal lain. Nggak apa-apa. Mereka misalnya punya bisnis apa gitu, bisa mereka. Nah, daripada mereka skill dan pengetahuan mereka tidak terpakai, mereka gunakan untuk itu. Tapi intinya 2 poin itu. Mereka siap mengantisipasi bahwa memang ada kebutuhan antara lain kalau istilah saya untuk mengimbangi konten-konten yang nggak bagus. Nah, itu kurang lebih. Jadi makanya saya pikir memang ini pertama visinya dulu diubah. Nah, ini masukan untuk sekolah ya. Visinya diubah bahwa memang harus sudah lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini ya, kekinian. Nah, kemudian yang kedua didesain ulang ya, harus punya keberanian dari sekolah ya, para pemangku kebijakan di sekolah. Paling tidak dimulai di masing-masing SMK seperti ini kan juga boleh lah, nggak ada masalah. Kalau istilah Mendikbud sekarang kan kemerdekaan belajar ya kan. Betul. Harus semua karena tahu situasi seperti itu kembangkan sendiri, bangun sendiri. Bikin kurikulum ya kan. Bisa dipelajari di mana-mana, panggil orang-orang profesional yang betul-betul tahu dan ingin mengabdikan dirinya. Ajak berdiskusi, serap betul ya pengetahuan mereka kira-kira saat ini kebutuhan seperti apa, ke depan seperti apa. Diterjemahkan menjadi kurikulum industri ya, kemudian menjadi modul bahan ajar, itu yang dipakai ke mereka. Betul. Saya kira itu lebih konkret. Tepat sekali, Pak. Memang itu rencana kami juga seperti itu. Memang ini kita juga sedang progres untuk ke sana. Kita undang memang industri untuk membantu kami untuk apakah ada tambahan konten-konten tambahan dalam pembelajaran yang memang sebenarnya di dunia kerja itu dibutuhkan seperti apa gitu, Pak. Itu memang kita sedang bangun itu, dan memang betul, Pak, seperti Bapak bilang bahwa kreativitas memang itu tugas kami di SMK untuk menumbuhkan, mengembangkan rasa kreativitas anak-anak, dan juga yang perlu dengan konten yang menarik tapi bagus dan berkualitas. Ya, jadi gini, sederhananya saja. Kalau saya mau kasih contoh ya. Ujian misalnya mereka ya, nggak usah repot-repot. Ya. Setiap jenjang kasih tingkat untuk menghasilkan konten tertentu ya, misalnya satu konten saja kalau mereka bikin ya, itu kita sudah bisa menilai banyak hal. Bagaimana mereka merencanakan produksi, bagaimana mereka melaksanakan produksi, bagaimana mereka memahami kebutuhan teknis, bagaimana mereka memahami budgeting ya, kemudian bagaimana mereka paham tentang hukum-hukum gambar, editing dan lain sebagainya. Itu lewat konten aja satu, kasih tahu, nggak usah. Kalau
SMK ujian nggak usah tulis, nggak usah di kelas. Betul. Kasih mereka berproduksi ya. Kalau kelas 1 minimal dia bisa mendesain produksi seperti ini gitu. Kelas 2 ini, kelas 3 ini. Itu bekal mereka karena mereka berpraktek. Udah itu konkret aja, nggak usah terlalu banyak teori ya menurut saya. Iya betul Pak. Uji dari situ. Karena menurut saya kemampuan mereka harus paripurna. Iya. Kalau di kami ya di perusahaan-perusahaan besar seperti kami itu sudah nggak boleh ada PR itu. Perusahaan tidak punya waktu dan tidak punya dana cukup untuk menyiapkan orang supaya dia belajar lagi. Betul. Perusahaan itu tempat kerja. Perusahaan nerima pegawai yang siap kerja ya, gitu kan Pak. Bukan kami disuruh ngajarin lagi. Kalau di tempat kami dia harus punya semua. Betul. Harus punya kemampuan itu. Udah siap kemampuan merencanakan ya, mempertahankan ide dia, kenapa itu harus diproduksi, kenapa tidak. Kemudian budgeting ya, perencanaan staffnya ya, tim sekali. produksinya. Bagaimana dia di lapangan, bagaimana menerjemahkan gagasan itu menjadi sesuatu yang konkret sampai di layar. Gambarnya seperti apa, audionya seperti apa, nah itu dia harus sempurna. Udah itu aja kasih satu, jegret. Tapi dibikin kelas 1 yang kurang lebih skalanya seberapa, kelas 2 seberapa, kelas 3 seberapa. Tingkat kesulitannya Pak ya? Iya, bikin, saya kira konkret. Nah itu yang dibawa bekal. Nah, menurut saya itu kalau dibawa keluar nanti setelah mereka di rumah, mereka bisa setiap saat berproduksi. Betul. Iya, asal dia punya gini, yang namanya setiap keahlian itu pasti juga beda hasilnya di tangan orang yang punya bakat, talenta lah ya, atau di tangan orang yang punya minat yang kuat atau yang enggak. Tapi nggak apa-apa, tugas SMK, tugas sekolah atau tugas kampus memberikan bekal pengetahuan yang cukup, memberikan bekal skill yang cukup, bekal pengalaman yang cukup. Setelah itu terserah mereka berkembang sesuai dengan minat yang mereka masing-masing gitu. Tapi harus dikasih visinya. Iya. Dikasih visinya. Menurut saya ya 2 yang dasar tadi, bahwa memang saat ini betul-betul kita tuh ada kebutuhan untuk membanjiri ya masyarakat ataupun lingkungan kita dengan konten-konten yang lebih berkualitas. Yang kedua, platformnya memang udah berubah. Iya. Platformnya yang berubah. Jadi orientasinya nggak usah kerja maksudnya jadi karyawan, berproduksi. Iya. Harus orientasinya berproduksi. Jadi saya kira itu yang paling penting. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sudah mau mampir ke stand kami, sudah bisa memberikan motivasi buat banyak orang. Tidak hanya siswa kami, mungkin juga siswa-siswa SMK di seluruh Indonesia, Kalsel terutama, Banjarmasin apalagi, yang istilahnya juga menjadi motivasi mereka, motivasi sekolah. Jadi nggak cuman siswa aja, sekolah juga iya. Sekolah harus bikin itu tadi yang apa yang Bapak sebutkan, bahwa kita harus mempersiapkan siswa-siswa yang mampu, yang punya visi untuk bikin konten-konten kreatif yang berkualitas tadi. Saya mau tanya sekarang, SMK ini sudah punya akun khusus di YouTube atau belum? Sudah punya. Sudah punya. Siap. Itu aja. Bikin aja. Judul SMK apa namanya nih? SMK berapa? SMKN 2 Banjarmasin. Sama ini kalau yang sekarang ini nanti masuk ke channel SMK Kalimantan Selatan. Jadi 2 channel nanti masuk. SMK apa namanya? SMKN 2 Banjarmasin televisi. Ya. Nah, dibikin khusus. Tapi punya semua, jadi dibagi. Kelas 1 ada berapa kelas gitu, dia punya kewajiban misalnya mengisi konten apa. Kelas 2 mengisi konten apa. Betul. Secara rutin setiap minggu berproduksi. Betul. Jadi nanti guru-guru atau para senior menjadi semacam editor kalau di kami ya. Menjadi produsernya. Cek konten mana yang bagus, mana yang akan ditayangkan. Terus random ditayangkan. Jadi dijadikan kayak tim televisi. stasiun televisi Stasiun mini, Pak ya. Praktek. Nah, itu caranya. Terus berproduksi. Itu kan konkret. Iya, jadi seperti stasiun TV mini yang ada di sekolahan gitu, Pak ya. Iya, tapi digital. Udah dibikin. Keren, khusus. Pak, keren. Benar. Bikin. Semua ngisi di situ. Nanti satu saat kalau kontennya bagus, orang nonton, dapat traffic penonton yang banyak, bisa dimonetize, bisa dapat duit juga kan? Iya, memang rencana gitu, Pak. Iya. Rencana biar dapat uang juga sekolahan, Pak. Harus, kayak gitu, Pak. Jadi itu nanti buat dimanfaatkan juga untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, mungkin begitu peralatan atau apapun gitu loh, Pak. Rencananya kayak gitu, Pak. Yang penting harus ada sarana di mana anak-anak ini kan gini, seringkali kita di sini ini belajar tapi dia
tahu persis ya Iya. mau kemana. Betul, itu dia. Nah, tugas kita tuh memberi visi dan Betul. arah kira-kira dia mau kemana. Siap, Bapak. Inti itu yang paling penting. Jadi lebih konkret lah ya. Siap, Saya terima kira kasih gitu. banyak Cukup, Bapak sudah. Ya, Oke. terima kasih bincang-bincang santai Pak ya. Jadi Ya. santai aja ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas Oke. motivasinya buat kami sudah mau Sama-sama. berkunjung di kami dan sudah mau berkunjung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Semoga nanti bisa datang lagi, siapa tahu datang ke sekolahan kami Insyaallah. lagi. Ya. Nanti Nanti kapan-kapan kalau ada rezeki kita Siap, datang ke amin, sekolah. amin, amin. Terima kasih Oke. banyak Pak. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang